Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Di video kali ini kita masih ada di seri tutorial pembuatan aplikasi rental mobil berbasis website. Bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini, kita sudah ada di episode ke-13. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti tutorial ini, silakan tonton videonya dari awal di playlist tutorial aplikasi rental mobil di channel ini. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka XAMPP-nya, kemudian start pada Apache dan MySQL. Berikutnya silakan teman-teman buka browser, kemudian login ke websitenya. Di video kali ini kita akan masuk ke menu header, kita akan membuat fitur di menu header ini teman-teman. Oke, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Di sini teman-teman bisa close untuk semua file yang di sini. Sekarang kita sisakan file menu.php. Kemudian teman-teman cari menu header yang ini ya. Kemudian kita kopikan script ini, kita copy. Kemudian kita pastekan di dalam href-nya menu header. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan ganti controller ini ke header ya. Jadi logo ini kita ganti dengan header. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat controller headernya ini teman-teman, karena kita belum punya controller header yang ada di dalam folder administrator. Oke, silakan teman-teman bisa buka dulu sidebar yang di sebelah kiri. Sekarang kita ke controllers. Nah, di sini kita bisa copy dari controller logo. Teman-teman klik kanan, kemudian copy. Berikutnya kita klik kanan di folder administrator, kemudian paste. Jangan lupa yang kopiannya ini kita rename, kita ganti dengan header.php. Oke. Berikutnya teman-teman scroll ke bawah, kita ke folder models. Nah, di sini kita copy logo model ini ya, kita copy, kemudian kita paste di dalam folder admin yang di sini. Klik kanan, kemudian paste. Jangan lupa kita rename filenya, kita ganti dengan header underscore model. Berikutnya kita scroll lagi ke bawah, kemudian di folder logo, teman-teman copy foldernya, kemudian pastekan di dalam folder admin yang di sini. Klik kanan di folder admin, kemudian paste. Jangan lupa kita rename foldernya dengan header. Selanjutnya kita akan buka isi dari folder header ini. Silakan teman-teman bisa buka file view.php, kemudian file edit.php. Nah, untuk file tambah ini teman-teman bisa hapus atau delete ya. Klik kanan, kemudian delete, kemudian klik move to recycle bin. Oke. Kalau sudah, kemarin kita lupa juga ya, di folder logo file tambahnya juga di delete karena sudah tidak dibutuhkan gitu ya. Oke, kalau sudah, move to recycle bin. Oke, kalau sudah, silakan tutup dulu sidebar yang di sebelah kiri. Yang pertama kita ke file header.php. Di sini kita ganti pertama nama kelasnya dengan header. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman untuk function yang lain, ini kita komentari dulu. Oke, kita blok, kemudian kita ketik Ctrl/ di keyboard untuk mengomentari script ini. Nah, sekarang kita ganti lagi di bagian ini, di bagian construct. Kita ganti logo model ini dengan headers underscore model. Oke, di bagian ini kita komentari dulu. Kemudian di sini kita hapus koma dolar datanya kita hapus. Jangan lupa kita ganti nama foldernya dengan header. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita pindah lagi ke file header underscore model. Nah, di sini kita ganti nama kelasnya dengan header underscore model. Kemudian untuk function atau method yang di sini kita komentari semua dulu. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita pindah lagi ke file view.php. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Nah, di bagian tag PHP ini teman-teman komentari dulu ya, komentari semua seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke browser, kita ke aplikasi kita atau ke website kita, kemudian kita refresh.
Oke, sekarang kita klik pada menu header. Oke, sekarang sudah ada tampilan seperti ini. Nah, di sini masih form input logo ya. Nah, ini kita perbaiki dulu. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Kita scroll ke atas. Nah, di sini kita ganti form input header, gitu ya. Atau teman-teman bisa ganti dengan form upload header atau terserah ya teman-teman. Kemudian yang di sini kita ganti nama controllernya dengan header. Oke, yang berikutnya di sini kita ganti upload header. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman save. Sekarang kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, ya, di sini ada form input header. Nah, di sini kita nanti perbaiki dengan data header gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan membuat tabel headernya di dalam database kita. Oke, saya minta teman-teman buka PHP MyAdmin, kemudian buka database-nya. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru dengan nama header. Oke, seperti ini. Nah, di header ini sama seperti yang di logo. Yang pertama ada ID underscore header. Kemudian di sini ada gambar header gitu ya. Atau penamanya teman-teman bebas ya. Kemudian yang terakhir ada status underscore header. Oke, yang pertama di bagian ID header kita jadikan sebagai auto increment. Kemudian di gambar header kita ganti tipe datanya menjadi varchar atau kita ganti ke teks gitu ya. Kemudian untuk yang status header kita ganti ke varchar dengan panjangnya 20. Oke, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman bisa klik tombol simpan yang di sini. Oke, sekarang kita sudah punya tabel header dengan 3 field seperti ini ya. Oke, berikutnya kita pindah lagi ke codingan kita, ke file view.php. Nah, yang pertama kita ganti di bagian name ini dengan gambar header. Kemudian kita tambahkan lagi, kita bisa duplikat ini ya, kita tambahkan lagi. Oke, di sini kita kasih keterangan dimensi gambar gitu ya, dimensi gambar dalam kurung 1700 dikali 500 pixel. Oke, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya kita ganti di bagian name-nya, ini kita ganti dengan status header. Oke, nanti di bagian status itu ada aktif dan tidak aktif. Oke, kalau sudah, kita scroll ke bawah. Di sini kita ganti dengan data header. Oke, seperti ini. Kemudian di sini di bagian tabel nanti ada gambar, status, dan aksi. Oke, kalau sudah silakan teman-teman bisa save. Kita kembali ke browser, kita kembali ke website kita, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada keterangan ya. Gambar harus berupa JPG atau PNG dengan maksimal kapasitas 2 Mbps, 2 MB gitu ya. Nah, dimensinya ini teman-teman kita akan turunkan ke bawah gitu ya. Nah, di sini kita scroll ke atas lagi. Di sini kita tambahkan BR gitu ya, supaya dia turun ke bawah. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save, kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Nah, seperti ini. Dimensi gambar 1700 kali 500 pixel. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat proses simpan headernya. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita pindah ke controller header. Nah, di function simpan ini sekarang kita hilangkan komentarnya. Oke, kita blok, kemudian kita Ctrl/ di keyboard. Oke, seperti ini. Yang pertama kita akan membuat folder dengan nama header di sini. Oke, kemudian kita ganti di sini dengan gambar header. Oke, ini kita copy, kita gantikan juga di sini. Yang di sini kita tambahkan status header gitu ya. Karena tadi kita buatnya di tabel header itu namanya adalah status underscore header. Nah, maka di sini kita harus sesuaikan seperti itu. Oke, kalau sudah, sekarang
Di bagian insert, ini kita akan insertkan datanya ke tabel header. Oke, kalau sudah, kita redirect ke controller header. Kalau sudah, kita akan membuat folder header ini di dalam folder image, di dalam folder asset. Silakan teman-teman buka dulu Explorer-nya seperti ini. Kemudian sekarang kita ke disk C, ke folder exam, folder htdocs, kemudian ke folder project kita. Kemudian kita masuk ke folder asset, folder image. Nah, di sini kita buat folder baru dengan nama header. Oke, seperti ini. Nah, nanti untuk gambar-gambar headernya itu akan kesimpan ke dalam folder header yang di sini. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Kita cek lagi. Oke, kalau sudah benar, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, di sini sekarang kita akan coba upload headernya gitu ya. Oke, silakan teman-teman pilih ini upload header. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan satu header. Nah, teman-teman silakan buat headernya ya dengan ukuran 1700 kali 500 pixel. Oke, di sini saya akan pakai header yang ini, kemudian klik tombol simpan. Oke, sukses, data berhasil disimpan. Nah, sekarang kalau kita cek ke folder penyimpanan headernya, maka harusnya di sini ada gambarnya gitu ya. Oke, gambarnya adalah ini. Cari rental mobil, yuk rental di sini aja. Ini nanti yang akan jadi header di halaman member atau customer dari aplikasi ini. Oke, kalau teman-teman mau cari referensi header, teman-teman bisa kunjungi website yang namanya Freepik gitu ya. Freepik, oke seperti ini. Nah, kemudian klik yang paling atas. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan gambar yang kita bisa gunakan gitu ya. Ada yang versi berbayarnya, ada juga yang versi gratisannya. Nah, teman-teman tinggal set di sini, misalkan header rental mobil gitu ya. Oke, nanti ada pilihan header-header seperti ini. Tinggal nanti teman-teman misalkan tidak sesuai, tinggal di edit pakai Corel atau Photoshop gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke website kita. Kita cek di tabel header yang ada di dalam database kita, yang di sini ya. Oke, sekarang sudah ada satu data di dalam tabel header ini. Selanjutnya kita akan menampilkan data ini ke dalam website kita yang di data header ini. Silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita scroll ke atas ke function index. Sekarang di baris kode ini hilangkan komentarnya. Kemudian kita ganti logo ini dengan header. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk modelnya kita ganti juga dengan header underscore model. Kemudian kita ganti di sini dengan get header. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function get header ini di dalam header underscore model. Oke, sekarang kita pindah dulu ke file header underscore model. Oke, yang di atas ini teman-teman bisa hilangkan komentarnya seperti ini. Tinggal kita ganti nama method atau nama functionnya dengan get header. Kemudian kita ganti tabel ini, pemanggilan tabelnya dengan header. Oke, kalau sudah, teman-teman kita pindah lagi ke file view.php. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian tag PHP-nya, teman-teman bisa hilangkan komentarnya. Oke, yang pertama di bagian for each ini kita ganti penamaan variabelnya dengan header. Kenapa kita harus ganti gitu ya? Karena tadi di sini kita buatnya dengan nama header. Maka di sini pemanggilannya harus sama gitu ya. Kemudian yang di sini kita bisa ganti dengan HD aliasnya gitu ya. Teman-teman bisa bebas di sini mau ganti apa gitu ya. Di sini saya akan ganti dengan HD.
Oke, kemudian yang di sini untuk pemanggilan gambarnya kita masuk ke folder asset, folder image, kemudian ke folder header. Jangan lupa kita ganti juga di sini dengan gambar header. Oke, kemudian yang di bagian status, jangan lupa ya teman-teman, di bagian dolarnya ini kita ganti dengan $HD. Yang di sini kita ganti juga dengan $HD, kemudian status underscore header. Oke, di data header ini nanti ada dua aksi gitu ya, yaitu edit dan delete. Yang pertama kita ganti dulu nama controllernya dengan header, pakai huruf besar kapitalnya seperti ini. Ini kita bisa copy, kita taruh juga di bawahnya. Kemudian ini LG, ini kita ganti dengan HD. Kemudian yang bawah kita ganti juga dengan HD. Yang di sini logo kita ganti juga dengan header. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman bisa save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Oke, katanya di sini undefined variable $header. Katanya errornya ada di baris ke-63 di dalam file view.php. Oke, sekarang kita cek. Berarti errornya di sini teman-teman. Katanya $header ini tidak dikenali gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini kita belum tambahkan koma kemudian $data gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak buatkan seperti ini, berarti data yang kita get dari sini itu tidak bisa dipakai di file view.php. Makanya tadi terjadi error undefined $header seperti ini. Oke, kalau sudah silakan di save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke ya, sekarang datanya sudah tampil seperti ini. Tapi saya pengennya gambar ini nanti bisa diklik. Ketika diklik akan membuka di tab baru yang di sini ya, untuk menampilkan gambar aslinya atau dimensi asli dan resolusi aslinya. Silakan teman-teman kembali ke kodenya. Kita kembali ke file view.php. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan tag A atau link gitu ya. Kemudian penutupnya kita pindah ke bawah. Ini kita masukkan dulu. Oke, penutup linknya kita taruh sini. Kemudian di bagian href ini kita copy scriptnya dari sini ya. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Kalau sudah, tinggal teman-teman save. Kita kembali ke browser, kemudian kita refresh. Nah, sekarang kalau kita klik di sini, oke, gambarnya sudah tampil, tapi dia tidak membuka di tab baru di sini gitu ya. Nah, saya pengennya nanti buka di tab baru. Nah, caranya teman-teman, di sini kita tambahkan target sama dengan underscore blank gitu ya. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali ke browser, kita refresh. Sekarang kita klik lagi di gambarnya yang di sini. Nah, maka nanti dia akan buka di tab baru seperti ini teman-teman. Oke ya, sudah sip. Berikutnya kita akan membuat fitur edit dan delete dari data header ini. Yang pertama kita akan membuat fitur editnya terlebih dahulu. Teman-teman bisa kembali ke codingannya. Oke, sekarang kita akan ke controller header. Di sini kita akan hilangkan komentarnya pada function edit. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita ganti pada semua logo yang di sini, kita ganti dengan header. Khusus di pemanggilan modelnya kita ganti hanya dengan H besar seperti ini. Kalau sudah silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, seperti biasa khusus untuk edit dan delete, ketika disorot tombol editnya teman-teman perhatikan dulu ada link di sebelah kiri bawah. Nah, di setelahnya function edit itu ada angka gitu ya. Nah, itu adalah ID dari data yang tombol editnya sedang kita sorot gitu ya. Nah, pastikan ID-nya itu sama dengan ID yang ada di dalam tabel header yang di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita klik tombol edit.
Oke, di sini ada error teman-teman, katanya call to undefined method header underscore model function edit gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita memang belum membuat function edit ini di dalam file header underscore model. Oke, sekarang kita kembali ke codingannya. Kita pindah ke file header underscore model. Ya, di function edit ini teman-teman kita hilangkan komentarnya terlebih dahulu. Kemudian kita ganti semua logo ini dengan header. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman kembali lagi ke browser, kemudian kita refresh. Oke, di sini masih form edit logo dan di sini masih ada error. Nah, tenang aja teman-teman, kita akan perbaiki ya. Sekarang kita kembali ke codingannya, kita ke file edit.php. Oke, yang pertama kita perbaiki di sini form edit header. Kemudian berikutnya di sini kita ganti controllernya dengan header. Kemudian kita ganti di sini ada ID header. Kemudian name-nya kita ganti juga dengan ID header. ID header. Kemudian di sini di bagian value kita ganti yang tadi ya, yang $logo kita ganti dengan header, $header. Kemudian di sini kita ganti juga dengan ID underscore header. Kalau sudah, kita pindah lagi ke bawah. Nah, di sini kita ganti dengan upload header. Kita ganti name-nya dengan gambar header. Kemudian kita ganti juga di sini. Oke, di sini kita ganti juga untuk penamaan folder penyimpanan headernya ya. Kita ganti dengan header. Logo ini kita ganti juga dengan header. Kemudian gambar underscore logo ini kita ganti dengan gambar underscore header. Oke, kalau sudah, di sini tadi kita menambahkan satu keterangan gitu ya. Kita bisa copy dari file view, kita scroll ke atas. Nah, ini kita bisa copy, kita taruh juga di sini, kita pastikan di bawahnya. Jangan lupa di sini kita tambahkan BR, oke seperti ini. Oke, kalau sudah kita scroll lagi ke bawah. Nah, di sini kita ganti dengan status underscore header yang di bagian name-nya. Kemudian ini kita copy, kita taruh juga di sini. Oke, kalau sudah di bagian tombol batal ini kita arahkan ke controller header. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save. Kita kembali lagi ke browser, kita refresh. Oke, sudah seperti ini. Tinggal gambarnya ini kita turunkan ke bawah gitu ya. Caranya kita scroll ke atas dulu. Di sini kita tambahkan BR. Sepertinya gambarnya kekecilan ya teman-teman. Di sini kita ganti misalkan dengan 150. Oke, di sini ada yang perlu kita perbaiki di bagian status. Nah, di sini kita belum ganti $logonya dengan $header. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan gambarnya kurang besar, teman-teman tinggal atur di bagian width, ini misalkan 200 seperti ini. Kalau sudah, tinggal teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, sekarang kalau kita klik tombol batal, dia sudah kembali ke sini. Kalau kita klik tombol edit, maka dia akan masuk ke form edit header seperti ini. Oke, selanjutnya tinggal kita buatkan proses update datanya gitu ya. Sekarang kita kembali lagi ke codingannya. Oke, di sini kita sudah ganti ke function update. Tinggal kita sekarang pindah ke file header.php. Di sini kita hilangkan komentarnya di function update-nya ya. Ini kita hilangkan komentarnya semua seperti ini. Nah, yang pertama kita ganti ID logo ini dengan ID header. Kemudian penyimpanan gambarnya kita arahkan ke folder header.
Oke, sudah seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan gambar header. Kemudian di status ini kita tambahkan underscore header. Kemudian ini bisa copy, kita bisa taruh juga di sini. Oke, berikutnya di sini kita ganti nama tabelnya dengan header, atau teman-teman blok satu logo seperti ini, kemudian bisa gunakan Ctrl D di keyboard untuk menyeleksi setiap kata logo yang ada di sini. Oke, kita ganti dengan header. Nah, berikutnya tinggal kita perbaiki di bagian pemanggilan modelnya, hanya ini kita ganti dengan kapital. Kemudian di sini kita ganti juga dengan kapital. Oke, di sini kita tambahkan header. Ini kita bisa copy, kita taruh juga di sini. Kemudian di sini kita ganti logo ini dengan header. Kemudian ID logo ini kita ganti juga dengan header. Yang di sini kita ganti hanya dengan kapital. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function update ini di dalam file header underscore model. Oke, sekarang kita pindah dulu ke sini. Kita hilangkan komentarnya teman-teman seperti ini ya. Kemudian tinggal kita ganti setiap logo yang di sini, kita ganti dengan header. Oke, kalau sudah, silakan teman-teman save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, misalkan header ini kita mau ganti dengan gambar sembarang gitu ya. Oke, seperti ini, kemudian kita update. Oke, teman-teman, ternyata di sini untuk update datanya tidak berhasil ya. Padahal tadi kita sudah ganti dengan gambar yang baru seperti itu. Nah, sekarang kita cari permasalahannya di mana gitu ya. Kita kembali ke codingan kita. Kita coba ke file edit.php dulu. Coba yang ini kita buka dulu headernya ya. Kita buka, kita klik tombol edit. Oke, headernya benar sudah satu. Ini ke header, ke update. Oke, sekarang kita pindah ke controller header. Nah, di sini kita perbaiki, kita cari masalahnya gitu ya. Oh, ternyata permasalahannya di sini teman-teman. Di sini ada kesalahan ketik ya. Nah, di sini tinggal $id header ini kita hapus. Kita sisakan seperti ini. Coba kita cek lagi, ada yang salah lagi apa enggak seperti itu. Oke, kayaknya permasalahannya yang tadi yang di sini ya. Oke, sekarang kita save. Kita kembali lagi ke website kita refresh, kita pilih gambar yang baru. Nah, sekarang kita akan pilih gambar atau header yang baru gitu ya. Kita pilih sembarang, misalkan ini. Kemudian kita klik update. Oke, sekarang gambarnya sudah ganti seperti ini. Kalau kita cek ke folder penyimpanan headernya, oke, kenapa ini double? Karena tadi terjadi error itu ya, maka di sini datanya numpuk seperti ini. Oke, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita kembali ke website kita refresh, kita edit lagi, kita ganti dengan header yang tadi ya, yang ini. Oke, kita update. Oke, sudah berhasil. Kita cek lagi ke folder penyimpanan gambarnya. Nah, maka gambarnya akan ganti dengan gambar yang terbaru seperti itu. Oke, satu lagi teman-teman, bagian edit ini kita akan hidden lagi pada ID headernya. Kita kembali ke codingannya, kita pindah ke file edit. Nah, di sini kita tambahkan hidden lagi ya. Oke, kalau sudah silakan di save, kita kembali ke browser, kita refresh. Oke, kita klik batal. Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat fitur edit data header. Nah, berikutnya kita akan membuat fitur delete dari data header ini. Sekarang kita kembali ke codingannya, kita ke file view.php, kita scroll ke bawah. Oke, di sini kita sudah buat function delete. Sekarang kita pindah ke file header.php.
Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita sudah ada function delete ya. Tinggal ini kita hilangkan komentarnya seperti ini. Kemudian kita ganti setiap logo yang di sini dengan header. Kita seleksi semua logo yang di sini, kita ganti dengan header. Oke, seperti ini ya. Kemudian di pemanggilan modelnya kita ganti hanya dengan kapital. Oke, kemudian di bagian redirectnya kita ganti juga hanya dengan kapital seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat function delete ini di dalam header underscore model. Sekarang kita pindah dulu ke file header underscore model. Di sini kita sudah punya ya, tinggal kita hilangkan komentarnya. Kemudian kita ganti setiap logo yang di sini dengan header. Oke, kalau sudah, sekarang kita save, kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, misalkan sekarang kita upload header baru gitu ya. Misalkan yang ini kita simpan. Jika ada dua file header seperti ini teman-teman, pastikan status yang aktif itu cuman ada satu gitu ya. Jadi nanti header yang statusnya aktif itu yang akan ditampilkan di halaman customer atau member dari aplikasi rental ini gitu ya. Oke, misalkan salah satu dari dua data ini datanya nggak kepake gitu ya. Misalkan yang data nomor 2 ini headernya nggak kepake atau mau teman-teman hapus. Nah, tinggal teman-teman klik tombol delete yang di sini. Oke, nanti ada konfirmasi. Kalau teman-teman mau menghapus, tinggal klik OK. Kalau tidak jadi, tinggal klik tombol cancel yang di sini. Karena saya mau menghapus, maka saya klik tombol OK. Oke ya, maka di sini datanya sudah kehapus. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah berhasil membuat CRUD atau create, read, update, dan delete dari data header dari website rental mobil kita. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.